Hi again everyone, welcome back again and happy weekend. Teman-teman semuanya, ini quick update for Bitcoin. First of all, saya pengen say thank you dulu ya buat teman-teman advance group member yang udah ngizinin untuk nge-share live recording yang kita lakuin pada tanggal 13 Desember lalu. Saya dapat banyak sekali positive feedback dari teman-teman viewers di public. And of course, I'm very happy ya teman-teman, karena katanya banyak banget yang dapetin ya bisa dibilang kayak pencerahan mungkin ya, atau semacam aha moment ya. Intinya dia dapat ilmu lah, dapat something lah di situ. Dan again ya, ini thanks to teman-teman SAG juga yang udah generous, at least dari sekian banyak live session ya adalah ya yang kita posting gitu, dan at least teman-teman di public bisa dapetin sesuatu. Anyway guys, di video ini saya pengen info juga untuk planning live streaming hari ini jadi ya, nanti malam mungkin hari Minggu malam atau malam Minggu malam lebih tepatnya. Ya, kita ngelanjutin analisis yang terakhir ya, yang dari koin K sampai ke sekian. Karena saya cek di previous live streaming juga udah nyampe tuh ya, like saya udah 1490 ya, sebenarnya kurang 10 lagi 1500 ya, kalau boleh digenepin teman-teman. Jadi besok kita live streaming ya, jadi tinggal mampir aja, pencet videonya, likes buttonnya jangan lupa dipencet, itu aja ya guys. And ya, sekalian mau update itu, kemudian ya kita bahas sedikit ya progress perkembangan daripada Bitcoin. Guys, saya sih sebenarnya expecting ada impulsive move. Mungkin antara hari ini, nanti malam tepatnya ya, di hari Minggu, atau Senin pagi. Ya, one of the reason adalah it's a big moment ya before FOMC dengan economic projection, which is ini adalah salah satu FOMC yang ditunggu-tunggu dari berbagai institusi, dan mereka yang juga sudah memasuki akhir tahun, mungkin mereka akan memfokuskan untuk melakukan yang namanya review atas portofolio, kemudian mereka juga harus rebalancing lagi atas portofolio mereka, kira-kira mana yang perlu di-cut, mana yang perlu dipertahankan, dan mudah-mudahan sih dengan hype yang ada pada Bitcoin saat ini, ya kita bisa lihat kalau dari segi dia punya inflow ya pada Bitcoin, so far nggak ada masalah. Again, kita mencapai rekor baru 35,5 miliar dolar dengan inflow pada hari Jumat kemarin 428,9 juta dolar. Market tetap ya, market institusi lewat klien-kliennya BlackRock, Asset Management lain-lainnya, itu tetap mereka secara aktif melakukan akumulasi pembelian pada Bitcoin. Ini juga mungkin yang menjadi alasan ya, kenapa kita ngeliat Bitcoin dominance currently lagi condong ke naik gitu kan. Jadi kalau teman-teman hari ini mungkin ya, some of the alts kalau kita lihat lumayan parah juga ya dropnya, ada yang minus 7%, 5%, tapi kalau kita rata-rata mungkin di angka 7-8%. Rata-rata minus hari ini teman-teman sekalian. Padahal Bitcoinnya nggak ngapa-ngapain. Ya, amazingly kalau kalian cek daily, dia cuman bergerak diam di tempat doang. Tapi Bitcoin dominance terus naik, ngasih pressure ke altcoins market, dibarengi dengan USDT dominance yang technically cenderung masih konsolidasi, tapi ada kemungkinan dia ngebentuk ascending triangle pattern juga. Jadi ini ya perlu diperhatikan ya teman-teman. Dalam artian, what if kita akan ngelihat dia rebound lagi dulu before dia rejected, atau malah di sini kita ngelihat dia malah breakout dan naik lebih lanjut. Tapi kalau saya lihat ya dari perspektif weekly, sebenarnya weekly Bitcoin itu bagus banget loh, nunjukin kalau ya every selling pressure yang dikasih oleh retail atau market itu benar-benar disambut dengan baik oleh buyersnya, sehingga dia bisa balik lagi naik ke atas. Ini adalah satu indikasi yang menurut saya relatif positif. Walaupun di internalnya ya, kalau kita lihat dari perspektif daily kan dia naiknya udah mulai poco-poco, udah mulai terbatas. Tapi banyak pula yang, atau saya bisa bilang nggak sedikit, yang mencoba untuk mengkorelasikan pergerakan ini dengan pergerakan pada di tahun 2020 ya. Saya dapat banyak DM bilang, kok coba deh lu bandingin antara 2024 dan sebelum rally 2021, which is pada saat itu 2020. Katanya ini serupa tapi tak sama. Tak samanya dari sisi mana nih? Dari sisi seperti waktu itu nggak ada ETF,
sekarang ada ETF. Waktu itu quantitative easing lagi aktif jalan, the Fed lagi gelontorin duit, saat ini lagi nggak begitu ya, lagi biasa-biasa aja. Jadi nggak bisa dicocokkan bener-bener plek-plekan gitu ya, ibaratnya kayak ini nih sama percis nih bakalan kayak begini, bakalan kayak gini, bakalan kayak gini. Well, kalau sama percis ya November harusnya gerak gitu kan. I mean, if you take a look here, ini terjadinya pada November pertengahan, kemudian diakhiri dengan 7 Desember. Ya, sekarang udah 15 Desember gitu. I mean, bukankah harusnya berarti minggu ini kita udah dapetin new all time high yang nembus 110.000 dan seterusnya. Kan kira-kira begitu. Jadi, nggak bisa disama perciskan seperti itu. Dan lagi kalau kamu cek dari perspektif daily-nya, perhaps ada sedikit kondisi yang berbeda. Ya, kalau kamu cek di sini, like I said before, it's even showing a different pattern ya teman-teman sekalian. Kalau waktu itu ada liquidity sweep, habis dia mengalami yang namanya bantingan up to 17%, habis itu langsung mantul naik lagi. Kemudian kalau kita lihat di sini posisinya itu ngebentuk falling wedge atau bull flag. Now that's gonna be very very different, karena kalau misalkan kita cek dengan kondisinya saat ini, kita bandingkan gitu ya sebelah-sebelahan. Well, it's definitely different ya. I mean, ini posisinya bukan dalam keadaan bull flag, tapi posisinya malah kalau teman-teman research ya, yang paling ya udah lama ya teman-teman, kita jarang banget buka-bukain chart pattern gitu. Saya udah lama juga nggak bukain chart pattern. Well, if you take a look, kalau pada saat itu dia ngalaminya kan pullback atau koreksi, atau kita bilang kayak bull flag pattern. Kalau ini lebih ke rising wedge actually. Which means sebenarnya resikonya untuk ada koreksi setelah lewatin bulan Desember ini, itu probability-nya lebih besar. Sebenarnya begitu. Cuman kan kita nggak tahu nih triggernya apa. Well, ETF-nya masih rapih, ETF-nya masih steady, demand-nya masih kuat. Cuma memang katalisnya yang mungkin kita bisa antisipasi adalah bagaimana jika the Fed melalui summary economic projection yang akan dirilis pada Desember nanti, dia mengubah proyeksi suku bunga pada akhir tahun 2025 dari 3,4% ke 3,9% aja. Nah, teman-teman kemarin waktu live streaming saya udah tanya, dan yang bilang teman-teman viewers bukan saya, mereka pada bilang bisa jadi market koreksi. Nah, itu kata teman-teman, bukan kata saya gitu. Jadi ya, it's different gitu loh. I mean, if you take a look on the weekly perspective, iya sama. Tapi kalau daily, obviously kita ngelihat sesuatu yang berbeda gitu. I mean, ya kita sama-sama ada koreksi, dari topnya sempat turun, tapi nggak sampai 17%, hanya 8%. Katakanlah dari sini turun ke bawah, ini 13%. Tapi itu bukan koreksi, itu cuma liquidity sweep. Beda sekali lagi ceritanya dengan situasi pada 2021. Ya, nah jadi saya ajak teman-teman sebenarnya a bit realistik ya. Jadi kalau misalkan kita bilang, ini sama persis bakalan plek-plekan sama, I mean everyone berarti punya blueprint yang sama, bukannya supposed to be everyone sekarang lagi ngelong super besar gitu kan, size longnya bisa gendut banget, dan buying di spotnya juga bakal lebih agresif lagi gitu. Ya bisa jadi gitu kan, tapi ya kira-kira seperti itu teman-teman kalau pandangan saya sekilas. Jadi saya nggak bisa bilang kayak 100% saya bakal confident gitu. Ini sebenarnya buat ngejawab pertanyaan teman-teman sih yang nanyain soal itu. Tapi semoga dari apa yang saya coba jelaskan bisa terjawab ya, semoga bisa terjawab. Kemudian kalau kita cek dari perspektif weekly, sebenarnya nggak ada masalah dari sisi pergerakan ya. Bahkan tren sangat baik sekali. Cuman di sini challenge-nya adalah exponential moving average ya. It's too far guys ya. Kalau kita cek pada perspektif tahun 2021 ya, deket ya, relatif deket. Ini itu masih relatif jauh ya. Kalau kita lihat posisinya, memang ini lagging. Teman-teman perlu ketahui kalau ini lagging. I mean ya, by the time nanti harganya ada di sini ya EMA-nya udah di sini gitu. Jadi kayak technically deket juga nih gitu kan. Ya itu bisa jadi satu pertimbangan. Cuman kalau kita cek dari technical analysis indicator yang lain, dari perspektif MACD ya masih kuat banget, tren nggak ada masalah sama sekali, masih strongly bullish. But if you add stochastic ya, buat some person yang atau some people yang percaya dengan stochastic, ini udah overbought
pastinya dia akan lebih berhati-hati mempertimbangkan resiko again dari Bitcoin bisa mengalami yang namanya koreksi tadi. Karena kalau kamu cek dari perspektif daily, ini juga technically nggak tahu ya. Kalau saya bilang sih, makin nanti dia naik lagi, ini bisa jadi divergence ya teman-teman sekalian. Nanti jadi kayak begini jatuhnya. Itu on MACD dan on RSI ya. Saya mungkin akan coba munculkan kembali indicator RSI. Look at that ya teman-teman sekalian. Probably atau bukan probably lagi sih, tapi udah kemungkinan besarnya nunjukin adanya divergence. Jadi memang momentum melambat ya, struktur tetap bullish tapi momentum melambat. Itu aja yang perlu diperhatikan sehingga teman-teman again ya, saya ajak untuk tetap melakukan yang namanya antisipasi atas probabilitas yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Kalau dari perspektif time frame hourly-nya, seperti yang saya katakan tadi, struktur semuanya nggak ada masalah. We are still bullish. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau coba untuk connect-connectin gitu ya, Vin ini kan inverted head and shoulders ya, naik inverted head and shoulders continuation dong. Ya bisa jadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bitcoin dominance-nya naik. Ini berarti ada rotasi nih ya, ada rotasi dari perhaps altcoins, karena kalau kita cek others dominance-nya lagi drop, kembali berpindah ke Bitcoin. Nah, apa nih yang menyebabkan ya? Jangan-jangan sedang sedang diakumulasi kembali gitu kan. Kalau misalkan seperti itu, wah akan sangat menarik sekali. I mean, Bitcoin bisa punya probabilitas tinggi sekali untuk dia mengejar ATH baru, karena sekali lagi money-nya itu lagi diserap sama Bitcoin. Mereka lagi ngambil lagi nih liquidity daripada para altcoins holder. Kira-kira begitu. Ya kalau dari perspektif nih, struktur teman-teman, saya jelasin dikit. Harga turun terakhir, start reversal. Nah ini reversal ya. Kita bisa create higher high, ini udah reversal banget sih kalau menurut saya. And then price a bit higher high, starting having a retracement atau kita bilang inducement. Kemudian dia start rebound lagi. Nah sebenarnya posisinya saya lagi ambigu karena ini kan weekend juga nih. Jadi market kemungkinan bolak-balik doang. Yang saya lihat ini liquidity sweep. Jadi jatuhnya apa teman-teman ya? Kita masih dalam fase koreksinya. Nah kira-kira begini gitu. Ya I mean, selama dia belum berhasil break dari area resistance yang di atas ini, itu artinya selling pressure masih bisa berlanjut ya pada Bitcoin dan membuat Bitcoin kembali turun. Mungkin dia bisa konsolidasi di sini untuk waktu yang lebih lama. Lebih lamanya berapa lama ya? Mungkin beberapa jam aja sih ya, sampai minggu malam. Karena biasanya minggu malam mendekati pembukaan candle pada hari Senin, wah pergerakannya tiba-tiba lumayan impulsif gitu kan, naik turunnya lumayan agresif gitu. So yeah, this could be the range ya untuk Bitcoin konsolidasi saat ini. Ya bersyukurnya sih ya guys, kalau dia bisa konsolidasi di sini, actually yang ada di ide atau di dalam kepala saya adalah it means we have a lot of buyers yang mampu dan mau membeli dari harga yang relatif mahal ini. Bayangin kalau mereka masih mau beli dari sini, berapa yang mereka expect? Of course, mereka bukan beli untuk jadi exit liquidity dong. Apalagi kita ngomongin whales, ya kan? Whales dibilangnya smart money. Smart money, it means they know something yang kita nggak tahu. And what is it ya teman-teman? Jangan-jangan mereka udah tahu nih FOMC minggu depan bakal keluar apa gitu kan. Tapi ya demikian, itu yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa simpulkan sementara waktu ini. Market weekend konsolidasi, altcoins tertekan, liquidity diserap kembali oleh Bitcoin. Probably ini persiapan buat next move atau next rally. Itu aja dulu. Oke? So guys, ketemu lagi besok ya di live streaming untuk altcoins lanjutannya, part 2-nya. So thank you very much guys for paying attention. Happy Sunday. God bless everyone and cheers. Bye bye guys.